Bikin masakan kering tempe rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep kering tempe yang rasanya enak banget, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya tempe 1 papan seperti ini. Disarankan pakai tempe yang baru ya teman-teman, atau yang teksturnya padat seperti ini, supaya nanti di saat potong-potongnya tidak terlalu hancur ya teman-teman, tetap mendapatkan tekstur kecil ataupun tipis. Jadi supaya nanti bisa bikin kering tempenya yang lebih enak dan tentunya irisannya lebih tipis seperti ini. Nah, untuk kita belah-belah seperti ini jadi irisannya lebih rapi ya teman-teman. Di sini dapur Om Not potong-potong kecil banget ya teman-teman, tipis seperti ini untuk bikin kering tempenya. Duh teman-teman, bisa kebayang nggak kalau kita makan kering tempe seperti ini dengan nasi hangat, dan itu akan menjadi rasa yang nikmat banget. Pastinya kali ini dapur Om Not bikin resep masakan kering tempe yang rasanya enak banget, dijamin semua suka, anak-anak pun semua suka. Nah, setelah dipotong-potong kecil seperti ini atau tipis seperti ini, lanjut kita potong-potong menjadi kecil ya teman-teman. Ini aku ambil 4 bagian atau 5 bagian seperti ini. Nah, kita potong kembali, potong kecil-kecil lagi ya. Jadi untuk potongan tempenya tidak besar, tapi kita butuhkan di sini untuk bikin kering tempenya, kita potong-potongannya kecil banget seperti ini atau potongan korek ya. Nah, teman-teman, enaknya kalau kita dapat tempe yang teksturnya padat seperti ini, untuk potong-potongnya lebih rapi dan enak ya teman-teman. Jadi tidak hancur untuk di saat potong-potong seperti ini, karena potongannya kecil banget. Pastinya teman-teman kalian periksa dulu pisau kalian tajam atau tidak. Kalau seandainya tidak tajam, itu perlu diasah dulu. Untuk potong-potong tempe seperti ini dibutuhkan dengan pisau yang tajam ya teman-teman. Kalau pisau kalian tumpul, itu nanti akan hancur juga untuk potongan tempe seperti ini, karena potongannya kecil banget. Jadi dibutuhkan pisaunya yang tajam ya teman-teman. Untuk potong-potong kecil seperti ini jadinya lebih rapi dan tidak hancur-hancur seperti hati yang sedang hancur. Tidak ya, hati kita tetap senang dan gembira, riang dan senang, ojo lali ngopi pokoknya. Nah, ini dia teman-teman, tempenya sudah kita potong-potong seperti ini, bentukannya korek seperti ini ya teman-teman. Ini kecil banget. Saatnya kita siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng tempenya. Dan di sini kita panaskan untuk minyaknya di atas api kompor, kita nyalakan ya. Tetap menggunakan api sedang. Setelah panas kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong kecil seperti ini. Nah teman-teman, untuk di tahap seperti ini kita goreng sampai dia kering ya teman-teman, untuk membuat kering tempe yang tentunya rasanya enak banget. Tonton terus videonya hingga sampai selesai ya teman-teman, bagaimana cara membuat bumbunya, mempersiapkan bumbunya, serta memberi penyedap rasanya nanti, supaya hasil masakan kering tempenya jauh lebih enak. Diaduk-aduk aja seperti ini supaya tingkat kematangan tempenya lebih merata. Nah, segini belum ya teman-teman, kita goreng kembali. Tetap menggunakan api sedang ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja dan kita diamkan sesaat. Tetapi kita tetap kontrol jangan sampai ditinggalkan untuk menggoreng tempe seperti ini, supaya tidak gosong ya teman-teman. Kali ini dapur Om Not berbagi resep cara membuat kering tempe atau orek tempe yang rasanya enak banget, dijamin semua suka. Tentunya cara membuatnya juga gampang dan simpel ya teman-teman. Tetap dicek tingkat kematangan untuk menggoreng tempe seperti ini. Ini sebentar lagi sudah mau aku angkat ya teman-teman, tapi kita aduk-aduk sebentar untuk memastikan supaya tempenya lebih garing. Yang kita butuhkan di sini benar-benar untuk membuat kering tempenya supaya digoreng seperti ini sampai garing ya teman-teman. Nah, segini sudah cukup. Ini tempenya sudah garing banget. Kita angkat dan tiriskan ke dalam saringan minyak seperti ini supaya tidak banyak minyaknya di tempenya. Nah, ini kering ya, kita sisihkan. Nah, di sini aku siapkan perbumbuannya, ada perbawangan bawang merah dan bawang putih. Sebelumnya aku mau kupas terlebih dahulu sebelum kita eksekusi untuk perbumbuannya.
Nah teman-teman, kuncinya kalau kita bikin kering tempe itu, kalau lebih banyak bawang merahnya jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus maksudnya, nanti rasanya jauh lebih enak teman-teman. Kuncinya kita banyakin bawangnya, tapi di sini dapur Om Not bikin persiapan bumbunya, bawang merah dan bawang putihnya secukupnya seperti ini aja udah cukup ya, dan nanti jauh lebih enak juga. Kita kupas semua bawang merah dan bawang putihnya. Setelah dikupas seperti ini, aku siapkan wadah untuk dicuci terlebih dahulu. Ada cabai rawit merah dan cabai merahnya juga. Kita cuci ya teman-teman sebelumnya sebelum dimasak. Nah, kita lakukan pencucian, terutama di sini ada juga daun salam juga kita siapkan. Usahakan dan utamakan ya teman-teman untuk pencucian perbumbuan seperti ini hingga sampai bersih supaya nanti rasa masakannya itu jauh lebih enak. Nah, terutama di sini ada juga lengkuas ya. Kita bersihkan dan kita tiriskan seperti ini, kemudian aku lanjut pencucian yang kedua kalinya. Karena perlu diperhatikan ya teman-teman, dari cabai rawit merah dan cabai merah itu biasanya ada semprotan pestisidanya. Jadi wajib banget kita cuci bersih seperti ini. Nah ini dia teman-teman bumbunya. Di antaranya ada bawang putih 3 siung, bawang merah 5 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 8 buah, lengkuas 2 irisan, daun salam 2 lembar. Pertama-tama di sini untuk bawang putihnya aku iris-iris seperti ini ya teman-teman, irisan biasanya pada umumnya. Kalau kalian mau lebih tebal juga boleh, tapi di sini aku irisannya agak tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau dibanyakin bawang merahnya atau bawang putihnya itu boleh banget. Untuk bikin kering tempenya jauh lebih enak banget kalau dibanyakin bawangnya atau perbawangannya ya teman-teman. Nah, kita iris-iris saja seperti ini untuk bawang putihnya. Lalu kemudian lanjut untuk bawang merahnya juga sama, irisan seperti biasanya aja. Kita iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, siapa nih yang suka dengan olahan tempe atau orek tempe? Nah kita kali ini bikin kering tempe dengan bumbu yang simpel, bumbu serba iris seperti ini ya teman-teman. Tentunya rasanya jauh lebih enak dan nggak kalah dengan yang pakai bumbu halus ya. Di sini kita pakai bumbu iris semua dan tentunya rasanya nanti jauh lebih enak. Pastinya semua suka. Yakin deh teman-teman, kalau kalian sekali coba dengan kering tempe seperti ini nanti, hasil masakannya nanti itu bikin penambah nafsu makan teman-teman. Karena emang seenak itu ya teman-teman untuk bikin masakan kering tempe seperti ini. Pastinya kalian wajib coba untuk resepnya karena cara membuatnya gampang banget dan simpel ya. Nah untuk perbawangannya ini udah banyak banget. Aku menggunakan bawang merahnya dan bawang putihnya lumayan banyak ya. Untuk cabai rawit merahnya kita iris serong seperti ini aja. Ini untuk rasa pedasnya ya teman-teman, untuk kita pakai cabai rawit merahnya. Kalau kalian mau lebih pedas lagi atau pengen pedas lagi, tinggal kalian tambahin aja kapasitas dari cabai rawit merahnya. Atau kalian tidak suka pedas, tinggal dikurangin ya. Opsional sesuai selera. Kita iris-iris serong semua seperti ini. Kemudian aku lanjut, di sini ada cabai merah keritingnya. Untuk cabai merah keritingnya sebanyak 8 buah seperti ini. Aku iris-iris serong juga sama dengan cabai rawit merahnya. Kita iris serong semua ya teman-teman. Untuk bikin kering tempenya kita menggunakan bumbu serba iris seperti ini. Dan tentu jauh lebih enak ya teman-teman. Pastinya semua pasti suka dengan masakan kering tempe yang rasanya enak banget pokoknya. Yang suka tempe, mari merapat, kalian bisa praktekkan di rumah. Cara membuatnya juga mudah dan simpel ya. Nah, semuanya kita iris serong untuk cabai merah keritingnya. Setelah diiris serong seperti ini, kita siapkan daun salam dan irisan lengkuas. Ada satu lagi ya teman-teman, kita siapkan gula merah sebanyak 1 keping. Jadi kita pakai 1 keping ya, agak banyak untuk gula merahnya, atau sebanyak 2 sendok makan. Kita sisir dulu seperti ini supaya mudah larut di saat masak. Jadi untuk bikin kering tempenya wajib banget ada gula merah. Nah, saatnya kita masak. Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Kita tumis bawang putih dan bawang merah yang setelah diiris tadi. Kita tumis terlebih dahulu hingga sampai bawang putih dan bawang merahnya matang ya teman-teman. Hingga sampai dia kering dan harum. Jadi di tahap seperti ini paling penting banget untuk bawang putih dan bawang merahnya ini kita matangkan hingga sampai kering ya teman-teman. Jangan terburu-buru memasukkan bahan lainnya dan kita pastikan dulu hingga sampai dia kering seperti ini. Nah ini sudah mau kering,
Saatnya aku masukkan irisan cabai rawit merah, cabai merah keriting, irisan lengkuas, dan ada gula merah juga dan daun salam. Kita tumis secara bersamaan. Kita tumis dulu sebentar. Kita matangkan dulu ya untuk bumbunya hingga sampai layu. Nah, kemudian aku mau tuangkan air. Air sebanyak 150 ml ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja hingga sampai merata. Nanti aku mau beri penyedapnya. Kita aduk-aduk dulu ya hingga sampai merata terlebih dahulu. Setelah itu aku mau menambahkan penyedapnya. Aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kaldu bubuk ayam setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh. Dan kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Kira-kira 1 sendok makan ya. Kita aduk-aduk hingga sampai merata. Nah, untuk di tahap seperti ini paling penting teman-teman. Kita masak dengan api sedang sebentar hingga dia mendapatkan tekstur karamel seperti ini. Nah, kental ya teman-teman, seperti ini. Tapi kita keringkan sedikit lagi, kita aduk-aduk aja, nanti dia akan menyusut. Jadi jangan terburu-buru untuk memasukkan tempenya. Nah, kering seperti ini ya teman-teman, sudah cukup. Kita masukkan tempe yang sudah kita goreng garing tadi. Kita aduk-aduk. Nah, di saat seperti ini kita matikan api kompornya, tidak kita pakai dengan api kompor ya. Kita matikan dan diaduk-aduk aja seperti ini hingga sampai merata. Dan masakan kering tempenya sudah jadi, sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam piring. Ini dia teman-teman, kering tempe, masakan kering tempe sudah siap untuk kita sajikan. Wow, ini dia teman-teman. Aromanya udah wangi banget ya teman-teman. Kering tempe seperti ini tentunya rasanya itu jauh lebih enak mengalahkan dari segala masakan. Haha, benar teman-teman, ini bikin nafsu makan bertambah. Dari rasanya itu enak banget ya teman-teman. Dari rasa gurihnya, pedas manisnya itu dapat banget, serta sedapnya dapat tentunya. Karena kering tempe seperti ini menyatu banget dengan nasi hangat. Bahkan kalian nggak mau pasti udahan kalau ada menu yang satu ini, karena kering tempe seperti ini garing banget dan itu enak banget ya pas dikunyah, berasa banget garingnya serta dengan bumbunya yang mantapnya. Kalian bisa cobain resepnya, cara membuatnya juga gampang dan simpel. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.